yang dilakukan oleh suatu entitas untuk mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Siklus ini dimulai dengan menganalisis bukti-bukti transaksi yang terjadi di perusahaan dalam periode tertentu, yang kemudian dicatat dalam jurnal hingga penyusunan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Secara umum, siklus akuntansi ini terdiri dari beberapa tahap, dan yang pertama itu menganalisis bukti transaksi yang ada, kemudian dicatat dalam bentuk jurnal seperti jurnal umum, yang dimana jurnal umum ini meliputi tanggal transaksi, nomor bukti, akun yang berpengaruh, referensi yang akan diisi setelah memosting akun-akun ke dalam buku besar, dan jumlah nominalnya. Contohnya ada pada soal berikut. Pada tanggal 1, Ibu Caca sebagai pemilik salon Sensai menyetor modal awal sebesar 10 juta, di mana pada transaksi ini mempengaruhi akun kas dan modal. Kas bertambah di debit, begitupun modal yang bertambah di sisi kredit. Pada tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta, di mana pada transaksi ini mempengaruhi akun perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 9, membayar sewa ruko yang selama 6 bulan sebesar 6 juta, di mana pada transaksi ini mempengaruhi akun sewa dibayar di muka, bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 11, membeli hair steamer secara kredit sebesar 2.500.000, di mana pada transaksi ini mempengaruhi peralatan bertambah di debit dan utang bertambah di kredit. Pada tanggal 13, Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa gunting, rambut, dan hairstyling senilai 1 juta. Pada transaksi ini mempengaruhi akun kas bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Pada tanggal 16, membeli sampo dan conditioner sebesar 500.000. Pada transaksi ini mempengaruhi perlengkapan bertambah pada debit dan kas berkurang pada kredit. Nah, pada tanggal 17, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember, di mana transaksi ini mempengaruhi akun utang usaha berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Pada tanggal 18, Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadinya sebesar 750.000, di mana transaksi ini mempengaruhi akun Prive bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, pada tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan untuk jasa make up wisuda bulan Januari sebesar 2 juta, di mana transaksi ini mempengaruhi akun kas bertambah di debit dan pendapatan diterima di muka bertambah di kredit. Nah, pada tanggal 21, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta dan 50% dibayar tunai, dan sisanya dibayar pada tanggal 29 Desember, di mana pada transaksi ini mempengaruhi akun kas dan piutang usaha bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Nah, pada tanggal 23, Salon Sunshine menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250.000, di mana pada transaksi ini mempengaruhi beban iklan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Nah, pada tanggal 25 membayar biaya listrik sebesar 370.000 secara tunai. Dari transaksi ini mempengaruhi akun beban listrik bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, pada tanggal 26, Ibu Caca membeli washbag keramas secara kredit sebesar 800.000. Pada transaksi ini mempengaruhi akun peralatan bertambah di debit dan utang usaha bertambah di kredit. Nah, pada tanggal 27 membayar tagihan biaya iklan tanggal 23 Desember secara tunai. Pas transaksi ini mempengaruhi akun utang usaha berkurang di debit dan kas berkurang di kredit. Nah, pada tanggal 30 menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Nah, pada transaksi ini mempengaruhi akun kas bertambah di debit dan piutang berkurang di. Setelah dicatat dalam jurnal, transaksi kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar, di mana buku besar berisi informasi tentang setiap akun yang ada dalam perusahaan. Dan langkah pertama ketika kita menyusun buku besar adalah kita menginput saldo awal yang terdapat pada neraca saldo periode sebelumnya. Selanjutnya,
kita mengisi pada tabel-tabel berikut dengan akun-akun yang ada pada jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar serta nominalnya. Dan di bagian ref kita mengisi tentang di mana keterangan tersebut diambil. Contohnya seperti saldo awal yang keterangannya yaitu neraca saldo yaitu NS. Jadi setelah kita melakukan posting atau pemindahan ke dalam buku besar, kita lanjutkan dengan menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian penting dari laporan keuangan yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Neraca saldo ini berfungsi untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit sudah seimbang. Jika jumlahnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pencatatan atau pemindahan data. Contohnya, pada neraca saldo berikut. Pada buku besar, akun kas memiliki saldo akhir 3.630.000. Kemudian dipindahkan ke dalam neraca saldo dengan identitas yang sama, yaitu nomor akun, nama akun, dan saldo akun. Setelah menyusun buku besar dan nominalnya dimasukkan ke neraca saldo, selanjutnya kita menyusun jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk mencatat transaksi yang belum tercatat atau yang harus disesuaikan, seperti depresiasi, pendapatan yang masih harus diterima, atau biaya yang masih harus dibayar. Seperti contoh sebelumnya diambil dari transaksi salon Shanshan, yaitu yang pertama, gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar 900.000, yaitu mempengaruhi akun beban gaji berada di debit dan utang gaji berada di kredit. Transaksi yang kedua yaitu perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember yaitu 900.000, di mana transaksi ini mempengaruhi beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Selanjutnya transaksi ketiga yaitu penyusutan peralatan bulan Desember sebesar 650.000 rupiah. Nah, transaksi ini mempengaruhi akun beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Transaksi keempat yaitu sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar 5 juta. Transaksi ini mempengaruhi akun beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka di kredit. Transaksi kelima yaitu jadwal wisuda pelanggan yaitu Ayu dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Transaksi ini mempengaruhi akun pendapatan diterima di muka di debit dan pendapatan di kredit. Jadi, neraca lajur atau kertas kerja merupakan alat bantu atau langkah tambahan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Kertas kerja ini terdiri dari beberapa kolom, dimulai dari kolom nomor akun, nama akun, dan kolom saldo awal yang memuat saldo akun yang tertera dalam neraca saldo. Setelahnya kolom AJP atau ayat jurnal penyesuaian yang kemudian dilanjut dengan kolom NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian kolom laba rugi dan yang terakhir adalah kolom neraca. Dalam penyusunannya terlebih dahulu kita mengisi atau memindahkan nomor akun dan nama akun yang ada di neraca saldo, di mana nominalnya diletakkan di kolom neraca saldo sesuai pada posisi yang ada. Setelah semua yang ada di neraca saldo dipindahkan, kita juga menginput ayat jurnal penyesuaian dengan menambahkan nama akun di bawah akun-akun yang berasal dari neraca saldo, jika memang ayat jurnal penyesuaian ini belum muncul sebelumnya. Untuk nominalnya kita letakkan di kolom AJP sesuai dengan posisi yang ada dalam jurnal penyesuaian. Setelah itu kita mengisi kolom neraca saldo setelah disesuaikan dengan cara menambah atau mengurang. Misalnya jika pada kolom NS kas berada di debit dan kolom AJP kas berada di debit maka ditambah, dan sebaliknya jika di kolom NS kas berada di debit dan di kolom AJP kas berada di kredit maka dikurang. Jika semua akun telah disesuaikan, maka kita tinggal memindahkan akun 1 sampai 3 ke dalam kolom neraca dan akun 4 seterusnya dipindahkan ke dalam kolom laba atau rugi. Untuk jumlahnya pada kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan harus balance. Sementara untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian ataukah mendapatkan laba, maka kita bisa melihat jumlah yang ada pada kolom laba rugi dan neraca. Jika saldo pada kolom
neraca di sisi debit lebih besar dari sisi lawannya, berarti perusahaan tersebut mendapatkan laba. Begitupun sebaliknya. Untuk selisih antara debit dan kredit ini kita catat di bawah bagian yang lebih kecil untuk menyeimbangkan antara debit dan kreditnya. Setelah semua penyesuaian dilakukan, laporan keuangan disusun. Laporan keuangan ini terdiri dari 3. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Dan yang ketiga, laporan posisi keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi yang terjadi di Salon Sunshine. Pada laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan semua beban yang terjadi pada Salon Sunshine. Pendapatan dan beban ini diakumulasikan dan dijumlahkan hingga pada akhirnya diperoleh laba bersih. Yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini disusun untuk memperoleh modal akhir. Untuk memperoleh modal akhir ini diperlukan perhitungan antara modal awal ditambah dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang dimana tadi sudah diperhitungkan di laporan laba rugi. Setelah dihasilkannya pertambahan antara modal awal dan laba dikurangkan dengan prive yang diambil oleh suatu perusahaan. Nah, setelah diperhitungkannya akan dihasilkan modal akhir suatu perusahaan. Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini terdiri dari 2 posisi, di mana di sisi sebelah kiri terdapat aset. Nah, aset ini terbagi menjadi 2, yaitu aset tetap dan aset lancar. Di sebelah kanan terdiri dari ekuitas dan liabilitas, di mana aset dan liabilitas serta ekuitas ini posisi akhirnya harus balance atau nominalnya harus seimbang atau sama. Tahap akhir dalam siklus akuntansi adalah jurnal penutup, di mana akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, prive, dan ikhtisar laba rugi ditutup untuk memulai siklus akuntansi yang baru. Akun pertama yang ditutup adalah pendapatan, di mana saldo normalnya berada di kredit, dan pada jurnal penutup diletakkan di debit, dan untuk lawan akunnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Seperti pada jurnal penutup berikut yang dimana akun pendapatan berada di debit dengan jumlah 5 juta dengan lawannya ikhtisar laba rugi yang berada di kredit dengan jumlah 5 juta. Akun kedua yang ditutup adalah akun beban-beban di mana saldo normalnya berada di debit dan pada jurnal penutup diletakkan di kredit dengan lawan akunnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Kemudian untuk menutup akun ikhtisar laba atau rugi, kita mengambil jumlahnya yang merupakan selisih antara pendapatan dengan jumlah beban-beban. Jika perusahaan mengalami keuntungan, maka akun modal berada di kredit, dan sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian, maka akun modal diletakkan di debit. Dan terakhir adalah menutup akun prive, di mana akun prive yang saldo normalnya berada di debit kita letakkan di sisi kredit dalam jurnal penutup ini. Setelah keempat akun ditutup, maka kita jumlahkan nominal yang ada di sisi debit dan kredit untuk memastikan bahwa jurnal ini memiliki saldo yang seimbang. Setelah jurnal penutup, neraca saldo disusun terakhir untuk memastikan bahwa semua akun sudah siap untuk periode akuntansi berikutnya, di mana akun pendapatan, beban, ikhtisar dan prive yang sudah ditutup atau dihilangkan dan tidak diinput kembali dalam neraca saldo ini. Untuk menyusun neraca saldo setelah penutupan, kita menginput semua akun real yang tersisa dengan saldo akhirnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.